Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Okay, everyone. I'm Ramadan Dwi Putra and my Novi as deliver information. I moderate and deliver information, right? Okay. Today we are going to talk about the tes kompetensi menyimak or the read tes kompetensi. Oke. Jadi hari ini kita akan membahas tentang tes kompetensi menyimak ya, yang seperti kita ketahui bahwa menyimak itu seperti kita menyimak gitu ya, baik dalam tulisan ataupun dalam ucapan yang disampaikan oleh guru ya. Ketika misalnya kita di dalam kelas gitu ya, berarti guru siswa itu menyimak gitu ya. Oke, selanjutnya, nah ini ada pembahasan kita ya, tentang tes menyimak tersebut. Yang pertama itu ada persiapan khusus tes kompetensi menyimak, lalu ada bahan tes kompetensi menyimak, dan yang terakhir itu ada pembuatan tes kompetensi menyimak ya. Oke, nanti di sini jadi konkludi ya, dari persiapan sampai dengan pembuatan tes kompetensi menyimaknya. Oke, lanjut. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang kompetensi berbahasa reseptif. Kompetensi berbahasa reseptif ini artinya kompetensi yang aktif, reseptif ya. Pada hakikatnya merupakan kemampuan menerima ataupun receiving, proses decoding, kemampuan untuk memahami bahasa yang dituturkan oleh pihak lain, yang dituturkan melalui sarana bunyi atau tulisan ya. Seperti yang saya baru jelaskan, siswa ataupun ketika di dalam kelas itu baik di dalam tulisan ataupun di dalam bunyi ataupun pengucapan kita, yang mana siswa itu mampu menyimak gitu ya, seperti itu. Kemudian ada yang namanya dengan kompetensi berbahasa reseptif. Nah, jadi ada dua macam ya. Yang pertama ini pengertiannya, dan ini adalah stylenya ataupun variatinya dari kompetensi berbahasa reseptif. Yang pertama itu ada fonem. Fonem ini apa? Fonem ini fakta dengan fakta, kapan dan dengan kapan, masa dengan masa, food dengan food. Jadi seperti kayak pengucapannya itu kayak sama gitu ya, tetapi artinya berbeda. Seperti itu. Kalau misalnya yang cuma menyimak aja kan, kita itu nggak bakalan tahu itu tuh apa sih yang dimaksud yang diucapkan gitu ya, terutama dalam bahasa Inggris gitu. Kecuali kalau yang kita benar-benar bukan hanya sekedar menyimak dari awal, tetapi kita juga memahami dan secara teliti ya, seperti itu. Kalau cara menyimak kan otomatis ketika kita di luar di luar pembelajaran tersebut ya, katakanlah ngulang lah gitu ya. Kalau ngulang berarti kan kalau misalnya cuma menyimak doang pasti nggak akan tahu gitu apa yang dimaksud. Selanjutnya itu ada diftong ya, yaitu kemilau dengan gemulau, syarat dengan syarat. Nah, kalau ini kan dari kata-kata juga sudah ada kayak berbeda gitu ya. Kayak kemilau dengan gemulau, cuman hanya selintas saja gitu. Akhirannya saja gitu yang hampir sama mungkin. Oke, selanjutnya tes kompetensi menyimak itu menurut Henry Guntur ya, dari tahun 1983 di halaman 19. Dia itu mengatakan bahwa menyimak itu suatu proses kegiatan mendengarkan lambang-lambang lisan dengan penuh perhatian, pemahaman, apresiasi, serta interpretasi ya, seperti itu. Nah, untuk memperoleh informasi ini, ternyata menurut Guntur Tarigan itu menangkap isi serta memahami makna komunikasi yang tidak disampaikan oleh pembicara melalui ujian atau bahasa lisan. Jadi artinya tidak disampaikan oleh pembicara itu biasanya kan yang tersirat ya, ada kan yang tertulis dan tersirat. Nah, yang menurut Henry Guntur itu bahwa menyimak itu kita itu mampu mengetahui isi yang tidak disampaikan oleh pembicara tersebut melalui ujian atau bahasa lisan, artinya yang tersiratnya ya gitu, ataupun poinnya yang tidak tertulis seperti itu. Oke, selanjutnya. Nah, lalu menurut Logan itu ternyata menyimak itu mempunyai tujuan juga ya. Yang pertama tujuan untuk belajar, lalu ada menikmati keindahan audio, lalu untuk mengevaluasi, kemudian ada mengapresiasi materi simakan. Jadi apa yang kita baca itu ada
ada proses ataupun ada langkah apresiasinya gitu ya dari menyimak tersebut tujuannya. Kemudian ada mengkomunikasikan ide-ide sendiri tentu ya. Lalu ada membedakan bunyi-bunyi yang tepat untuk memecahkan masalah secara kreatif dan analisis. Dan yang terakhir itu meyakinkan dirinya terhadap suatu masalah. Jadi kita lebih yakin lagi gitu ya suatu masalah yang akan kita hadapi seperti itu. Ya, selanjutnya untuk persiapan khusus tes kompetensi menyimak itu, nah yang pertama itu keuntungan media rekaman. Nah, antara lain itu menjamin tingginya reliabilitas tes ya, ataupun yang sudah kita pelajari di materi-materi sebelumnya tentang reliabilitas ataupun validitas itu suatu kayak keabsahan gitu ya, suatu keabsahan nilai yang dimana menjamin banget gitu tingginya reliabilitas tes. Khususnya itu persiapan khususnya itu. Kemudian dengan yang lain walaupun selang waktu tes cukup lama, kemudian jika memiliki tingkat validitas dan reliabilitas yang memadai, ia dapat dipergunakan berkali-kali. Jadi teman-teman bisa menggunakannya itu berkala gitu ya. Kemudian dalam pembelajaran bahasa asing dapat untuk menggantikan kehadiran penutur asli. Nah, lalu dapat merekam situasi-situasi tertentu pemakaian bahasa untuk dibawa ke kelas karena bersifat pragmatik atau otentik. Jadi kayak pragmatik itu secara pragmatis gitu ya. Kalau untuk otentik itu secara hasilnya gitu, kayak kelihatan gitu, fisiknya gitu, otentik gitu ya. Lalu guru dapat mengontrol pelaksanaan tes dengan lebih baik dan sebagainya seperti itu. Oke, selanjutnya. Yang selanjutnya itu bahan tes kompetensi menyimak. Nah, menurut Brown 2004 halaman 120 itu membedakan menyimak ke dalam 4 golongan ternyata ya teman-teman. Yang pertama itu ada menyimak secara intensif, responsif, selektif, dan ekstensif. Seperti yang kita ketahui kan kalau intensif itu berarti kayak intens gitu ya, secara intens ataupun tidak menyeluruh gitu ya. Kalau responsif berarti secara bagaimana responnya ataupun dalam responsif tersebut gitu ya, menyimak responsifnya itu bagaimana gitu untuk dalam menyimak itu. Kemudian selektif kayak menyeleksi ya seperti itu ya. Untuk selektif ini lalu yang terakhir itu menyimak ekstensif, artinya dia menyimak itu secara keseluruhan itu jadi kayak lebih apa ya, bisa katakan mungkin kalau bahasa kita mah kayak traveling gitu ya, kayak ininya gitu. Ketika kita sudah menyimak itu pikirannya itu lebih luas lagi gitu ya, mungkin karena pemahaman juga yang lebih gitu, seperti itu. Nah, ini ada menyimak intensif ya, seperti yang barusan. Di sini mungkin lebih define lagi ataupun cara definisinya lagi yang lebih tepat gitu ya, bahwa menyimak intensif itu penekanan tes pada persepsi komponen kebahasan seperti fonem, kata intonasi, dan lain-lain. Sedangkan responsifnya itu wacana singkat ternyata ya, misalnya dalam pertanyaan, perintah, dan lain-lain yang membutuhkan tanggapan singkat pula. Nah, untuk selektif itu penekanan menyimak hal-hal tertentu seperti penanaman bilangan kategori, gramatikal, petunjuk arah, fakta, atau kejadian tertentu. Lalu untuk ekstensif ini penekanan teks menyimak pada pemahaman pesan secara menyeluruh dari wacana yang diperdengarkan yang relatif panjang seperti pada perkuliahan dan konversasi, misalnya pemahaman topik utama argumentasi dan membuat inferensi. Nah, contohnya seperti ini ya, seperti sekarang ini berarti kita masuk kepada menyimak ekstensif. Kenapa? Karena wacana ataupun suatu suatu materi mungkin ya, yang sedang ini saya ucapkan ataupun kamu ucapkan, kalian mendengarkan itu panjang gitu ya, mungkin sampai dengan selesai nanti seperti itu. Oke, kemudian untuk tingkat kesulitan wacana, nah menurut close test ataupun menurut Euler ya, 1979 halaman 45 itu untuk memperkirakan tingkat kesulitan suatu wacana itu bagi kelas atau populasi yang bersangkutannya itu berupa teknik close test ya, maksudnya Euler ini mengatakan bahwa untuk memecahkan suatu masalah ataupun suatu kesulitan dalam wacana ketika di dalam kelas ya, populasi yang bersangkutan itu berupa teknik close test gitu ya. Seperti apa? Mungkin kita akan bahas di next slide. Oke, nah ternyata untuk isi dan cakupan wacananya itu harus bersifat netral. Awalnya seperti berkaitan dengan lingkungan hidup, alam, olahraga, kebudayaan, kesenian, teknologi, transportasi, dan lain-lain. Oke, selanjutnya, nah ini ada jenis wacana ya. Jenis wacana ini pertanyaan atau pertanyaan singkat, dialog, dan ceramah.
Okay, everyone, I think enough is all I deliver to you. Maybe, right? And then the next material will be delivered by Novi Astiani Hidayat. So, time is yours for Novi. Thank you. Oke, thank you Dadum, Mr. Ramadan buat waktunya. Kita akan lanjutkan ke jenis wacana. Bisa dengar ya suaranya? Nah, jadi dalam jenis wacana tuh tadi ada 3 ya. Yang pertama pertanyaan atau pertanyaan singkat, kemudian ada dialog dan juga ceramah. Next. Dalam pertanyaan atau pertanyaan singkat ini biasanya diberikan langsung gitu. Ketika guru memberikan wacananya atau membacakan suatu materi di depan kelas, langsung ditanyakan kepada siswanya. Nah, itu dalam pertanyaan singkat gitu. Contohnya kayak di bawah ini. Rangsang yang diperdengarkan. Yang pertama, ini contoh soalnya ya. Mengapa Anda datang terlambat hari ini? Itu pertanyaan singkat. Jadi tinggal jawab aja. Jawabannya ada A tadi pagi, B tidak masalah, C ibuku datang, dan D beberapa jam lagi. Jadi jawaban yang tepatnya itu yang tepat karena menyimak gitu. Mengapa Anda datang terlambat hari ini? Karena ibuku datang. Nah, gitu. Jadi nomor 1 itu jawabannya. Kemudian untuk nomor 2, ia memasukkan surat ke dalam kotak pos di pinggir jalan. Berarti kalau memasukkan surat itu sama dengan dia mengirimkan surat. Itu jawabannya ya, bukan dia membuka surat gitu. Itu jadi pertanyaan singkat yang jawabannya juga bisa langsung dijawab gitu. Next, Dum. Nah, untuk selanjutnya itu adalah dialog. Dialog ini berupa sebuah dialognya itu misalkan dalam kelas ada 2 orang gitu ya, biasanya dialog itu antara laki-laki dan juga perempuan. Nah, kemudian nanti ada juga nih suara orang ketiga yang akan menanyakan, mengajukan pertanyaan terhadap pemahaman dialog yang dilakukan oleh 2 orang tadi, oleh si pria dan si wanita tadi. Nah, kemudian jawabannya sudah disiapkan gitu, sudah disiapkan. Jadi siswa hanya menyimak dulu yang disampaikan, kemudian nanti tinggal menjawab. Contohnya ini, kayak misalkan suara pertamanya dari seorang laki-laki. Tin, saya dengar ibumu sakit. Maaf ya, saya tidak dapat menengok. Tapi bagaimana keadaannya sekarang? Kemudian nanti dijawab sama teman dialognya si laki-laki tadi. Sudah baik, kemarin waktu pulang sekolah saya cemas. Jangan-jangan ibu mengigau lagi. Taunya ibu sudah berhadapan dengan jahitannya lagi. Kemudian nanti ada suara ketiga kayak pertanyaannya gitu, tapi bukan dari orang yang sama, dari yang berdialog tadi, tapi dari orang lain. Dia bertanya, apakah pekerjaan ibu sehari-hari? Nah, kalau misalkan kita tidak menyimak pertanyaan tadi, mungkin kita akan terkecoh dengan jawabannya. Itulah gunanya tes menyimak ini. Jadi, apakah pekerjaan ibu sehari-hari? Kalau misalkan kita tahu, kita sudah tahu jawabannya. Kalau misalkan kita menyimak, maksudnya kita sudah tahu jawabannya ada di percakapan kedua, bahwa ibunya itu bekerja sebagai penjahit atau menjahit gitu ya. Next, Dum. Yang selanjutnya itu adalah ceramah. Nah, seperti yang kita ketahui, ceramah itu berarti guru yang langsung gitu, langsung berbicara di depan kelas. Nah, di sini sifat dari ceramah itu ada 2 ya. Ceramah yang bersifat langsung dan juga ceramah yang tidak langsung. Nah, ceramah yang langsung itu biasanya bahan yang langsung direkam dari kegiatan ceramah yang sesungguhnya. Maksudnya bahan yang direkam secara sungguhnya itu akan guru langsung berbicara di depan kelas gitu, tidak membaca buku sama sekali. Jadi kayak spontanitas gitu. Jadi siswa benar-benar harus menyimak tuh di sini. Sedangkan untuk ceramah yang tidak langsung itu bukan ceramah tetapi pembacaan teks yang sengaja direkam untuk penyusunan teks kompetensi menyimak. Jadi kalau misalkan yang tidak langsung mah guru membaca nih, guru baca teksnya, kemudian nanti siswa mendengarkan. Perbedaannya kalau misalkan yang bersifat langsung mah spontanitas gurunya. Jadi guru sudah
sudah membaca di rumah sebelumnya gitu. Terus dia wacanakan di depan kelas lagi. Tetapi siswa belum tahu misalkan, atau ada sebagian yang tahu gitu tentang wacana yang disampaikan seperti itu. Next. Nah, untuk pembuatan tes kompetensi menyimak itu, tes kompetensi menyimak dengan memilih jawaban. Tes kompetensi menyimak dengan mengkonstruksi jawaban. Jadi ada dua ya dalam pembuatan tes kompetensi menyimak itu. Yang pertama itu adalah tes kompetensi menyimak dengan memilih jawaban. Kemudian tes kompetensi menyimak dengan mengkonstruksi jawaban. Next. Dalam tes kompetensi menyimak itu dengan memilih jawaban ada dua ya, gitu. Nah, untuk pengertiannya itu di sini peserta didik hanya harus memilih jawaban yang sudah disediakan oleh guru gitu. Jadi peserta didik hanya dituntut menyimak saja, menyimak dengan baik wacana yang disampaikan guru untuk kemudian memilih ataupun merespon soal-soal yang diajukan dalam wacana. Adapun soal-soal yang dimaksud baik berupa itu ada wacana narasi ataupun dialog ya dalam tes kompetensi menyimak dengan memilih jawaban. Next itu wacana narasi. Nah, wacana narasi itu berupa ceramah singkat atau panjang, itu tergantung gurunya gitu ya. Kemudian untuk tingkat panjang dan pendeknya juga harus disesuaikan dengan pertanyaannya juga. Jangan sampai wacana yang kita sampaikan dalam waktu 3-5 menit tapi pertanyaannya panjang. Tidak, itu harus sesuai gitu. Kalau misalkan wacana kita 3-5 menit, pertanyaannya disesuaikan gitu. Misalkan 3 soal atau 5 soal. Sedangkan kalau misalkan di atas 5 menit, nah mungkin disesuaikan jangan terlalu sedikit dan juga tidak terlalu banyak gitu ya. Nah, dalam wacana narasi ini itu banyak berupanya cerita, kayak berita, kemudian jenis-jenis lainnya. Serta tingkat kesulitan yang ditanyakan harus sesuai. Nah, tadi harus sesuai dengan tingkat pengalaman kognitif peserta didik ya. Maksudnya harus sesuai dengan pengalaman kognitif itu, jangan sampai kita di dalam kelas memaparkan wacana tentang politik misalkan kepada anak-anak atau peserta didik itu karena mereka belum sampai ke tingkat pemahaman itu gitu. Jadi harus disesuaikanlah dengan siswa gitu. Next tuh. Nah, ada beberapa soal mengenai wacana narasi. Kita lihat. Nih yang pertama, pemunculan Sutari dalam panggung sastra Indonesia modern pada awal tahun 70-an mempunyai banyak bersifat mereaksi dan menggoyahkan kemampuan situasi kesastraan sebelumnya. Nah, jika Khairil muncul dengan pendayagunaan makna kata sampai ke putih tulang belulang, Sutarji muncul dengan pembangkangan makna yang telah mapan. Nah, di sini kalian harus benar-benar menyimak dengan apa yang disampaikan oleh guru. Next, untuk jawaban selanjutnya dari pertanyaan ini. Nah, dari yang wacana yang disampaikan tadi, ini pertanyaannya. Penyair Indonesia yang muncul pada awal tahun 70-an ialah? Jawabannya adalah Sutarji ya, bukan Khairil, bukan Supardi, dan juga bukan Suryadi. Kalau misalkan kalian menyimak gitu. Jadi jawabannya adalah si Sutarji. Next. Nah, yang kedua ini, soal nomor 2. Boleh di open mic ya kalau misalkan ada yang mau jawab. Nomor 2 nih, kepenyairan Sutarji muncul dengan sikap. Nah, si Sutarji ini punya ciri khas apa nih munculnya gitu dalam memberikan syair-syairnya gitu. Yang pertama adalah pendayagunaan makna kata, B. Pemapanan makna kata, C. Pembangkangan makna kata, D. Perangkapan makna kata. Jadi jawabannya ya betul, yang C. Pembangkangan makna kata. Kalau untuk pendayagunaan makna kata itu tadi yang Khairil Anwar ya. Terus untuk soal nomor 3.
Hoiril dan Sutarji dikatakan mempunyai kesamaan sebab A. Keduanya bersifat menggoyahkan kesastraan, B. Keduanya menentang tradisi kesastraan sebelumnya, C. Keduanya menopang tradisi kesastraan sebelumnya, dan D. Keduanya mereaksi kesastraan Indonesia. Jadi jawaban yang tepatnya itu adalah yang B, karena keduanya itu menentang tradisi kesastraan sebelumnya. Kayak misalkan sastranya Hoiril Anwar kan sebelum Sutarji itu, dia pendayagunaan makna kata. Jadi pendayagunaan makna kata. Sedangkan untuk Sutarji, setelah Hoiril Anwar, dia pembangkangan makna kata, berarti dia sudah menentang tradisi kesastraan sebelumnya. Gitu. Next. Kemudian yang selanjutnya itu adalah tes pemahaman wacana dialog, ya. Tes pemahaman wacana dialog. Jadi, selain dari wacana narasi, kompetensi menyimak juga menjadikan wacana dialog sebagai bahan tes, khususnya dialog dalam konteks formal atau setengah formal, baik berupa dialog singkat atau agak panjang. Nah, berikut ini ada beberapa contoh untuk pertanyaan serta dialognya. Next, Dum. Nah, yang pertama ini, contoh soal pertama. Rangsang yang diperdengarkan. Jadi rangsang yang diperdengarkan itu adalah dialog yang disampaikan gitu ya. Nomor 1, Anda belum menyerahkan tugas yang terakhir itu. Nah, untuk jawabannya itu bagaimana dalam lembar tugas? Jawabannya itu adalah A. Temannya datang terlambat, B. Tempatnya menyenangkan, C. Belajarlah yang tekun, D. Kau mereaksi kesastraan Indonesia. Nah, jadi jawabannya itu adalah yang D. Kau mereaksi kesastraan Indonesia. Gitu. Kemudian yang nomor 2, sebenarnya dia tidak akan dapat menyelesaikan tugas itu jika tidak dibantu kakaknya. Nah, jadi tugas itu sudah selesai jawabannya. Karena apa? Karena di situ sudah dijelaskan kalau dia nggak bakalan menyelesaikan tugasnya kalau misalkan nggak dibantu. Berarti tugasnya emang udah selesai, cuman dibantu sama kakaknya. Gitu. Next, tuh. Nah, kemudian ini dialog yang percakapan. Ada suara pertama laki-laki. Maaf, Tin, tadi malam saya tidak bisa datang, habis masih dikejar-kejar tugas. Sebenarnya saya amat menyesal, katanya. Kemudian suara keduanya itu dari perempuan. Tak apalah, saya mengerti kesibukanmu. Bahkan kemarin Pak Panji juga telah menanyakan pekerjaanmu, Ton. Nah, ada lagi nih muncul suara ketiga. Mengapa Ton tadi malam tidak menghadiri undangan Tin? Jadi jawabannya adalah Ton harus segera menyelesaikan tugas. Karena di awal Tony sudah mengatakan kalau dia dikejar-kejar tugas. Next. Yang selanjutnya itu, suara pertama laki-laki, ini dialog lagi. Aku sangat bahagia kamu telah siuman, Tin. Aku tadi sangat panik melihat keadaanmu. Kaki dan tanganmu lecet-lecet, kepalamu juga berdarah. Kepalaku sangat pusing dan berkunang-kunang. Sialan, di mana orang itu? Lari, dia bertanya gitu. Nah, kemudian datang lagi suara ketiga, mengapa Tin tidak sadarkan diri? Ternyata si Tin tidak menyadarkan diri karena terjatuh dari kendaraannya, karena diserempet pengendara lain kena. Jadi mengapa si Tin tadi mengumpat di percakapannya? Sialan gitu, itu mengumpat. Jadi karena dia merasa telah dicelakai oleh orang lain, tapi orang lain itu tidak bertanggung jawab seperti itu. Next. Nah, ini yang langsung singkat, ini yang singkat. Prestasi Tin lebih rendah daripada Ton, tetapi lebih baik daripada Wulan. Jadi jawaban yang tepatnya itu adalah prestasi Tin paling rendah, salah berarti ya. Rendah dari siapa? Soalnya masih ada Wulan gitu. Kemudian prestasi Wulan lebih baik daripada prestasi Ton. Salah gitu karena Ton yang paling baik. Kemudian prestasi Ton lebih baik daripada prestasi Tin dan Wulan.
Dan yang terakhir, prestasi Wulan paling baik. Jadi jawaban yang tepat itu adalah yang C, karena Ton lebih baik daripada Tin dan juga Wulan prestasinya. Next. Next dong. Nah, ini tes kompetensi menyimak dengan mengonstruksi jawaban. Dalam tes jenis yang kedua ini, tidak sekedar menuntut peserta ujian memilih jawaban benar dari sejumlah opsi yang disediakan, melainkan mesti mengemukakan jawaban dengan mengkreasikan bahasa sendiri dengan informasi yang diperoleh dari wacana yang diperdengarkan. Jadi, tes ini itu seperti unjuk kerja gitu ya, unjuk kerja si peserta didik dalam menanggapi dan juga mengonstruksi jawaban. Itu dapat berupa apa? Tugas misalkan menceritakan kembali isi informasi kayak gitu yang terdapat dalam wacana. Kemudian kayak dia storytelling di depan kelas juga bisa seperti itu. Kayak misalkan nih, guru ngejelasin, guru menceritakan tentang kisah atau legenda Pelabuhan Ratu. Nah, nanti si siswa yang menyimak itu, nanti guru suruh ke depan, suruh menyampaikan ulang apa yang dia simak tadi. Tentu saja di situ ada penilaiannya. Bentuk penilaiannya itu, contohnya seperti ini ya. Nah, bentuk penilaiannya itu contohnya seperti ini. Misalkan nanti siswa ditilai pemahaman isi teksnya gimana. Jadi dia menyimak tuh paham nggak dengan isi teks yang disampaikan oleh guru. Kalau misalkan bagus, berarti bisa dikasih tingkatnya misalkan 1 sampai 5 gitu. Kemudian pemahaman detail isi teks, jumping nggak dia misalkan dalam penyampaiannya gitu, penyampaian wacananya gitu, nggak loncat-loncat nggak gitu, harus menyusun lah, harus menyusun. Kemudian ada keruntutan pengungkapannya. Nah, kejadiannya harus sesuai, jangan misalkan ini tertinggal-tinggal gitu. Jadi harus benar-benar sesuai dengan cerita gitu yang disampaikan. Kalau misalkan kurang ya kalian tinggal contreng dari 1 sampai 5 gitu ya nilainya. Kemudian ketepatan diksinya. Nah, diksinya sama enggak atau tepat enggak. Terus yang terakhir adalah ketepatan struktur kalimatnya. Yang SPO-nya itu tepat apa enggak nih si siswa. Baru nanti kalian jumlahkan skornya kemudian diberi nilai seperti itu ya. Adapun secara tertulis bisa juga nih. Ini kan yang Lisa nih, yang dia menceritakan ulang. Kalau misalkan secara tertulis sama juga, cuman bedanya ini ditulis mungkinnya yang ini lisan gitu. Tapi untuk penilaiannya sama seperti yang lisan. Cuman ada bedanya di sini nih. Ketepatan struktur kalimatnya. Betul ini. Nah, yang ini yang salahnya. Ejaan dan tata tulis. Jadi EYD yang digunakannya itu sudah tepat atau belum gitu ya. Seperti itu. Oke, next Dum. Oke, selesai. Udah Dum. Mr. Ramadan, Mr. Ramadan, Dadam. Okay, thank you, Miss Novi, for deliver material today. Buat kompetensi menyimak ya, untuk tes kompetensi menyimak. Oke, untuk teman-teman
Barangkali ada yang mau ditanyakan mengenai teks ini? Boleh, mangga ya. Untuk dua penanya ya. Ada yang mau bertanya, mangga? Kita diskusi. Oke. Oh, Kang Irwani, mantap. Sudah open kamera, sepertinya mau bertanya. Gak ada ya? Cukup ya, enough ya? Iya, Ini cukup. mau nanya. Alhamdulillah Ini ya. mana? Oh, Mr. Irwan, oke Nanya. boleh. Kamera. Ini untuk menyimak ya. Kok yang what I feel about this material itu sedikit sulit. Ini untuk level middle school apa high school? Oke. Pertanyaan itu untuk middle school atau untuk high school ya? Oke. Langsung dijawab ya? Tenopi boleh? Oke, kalau misalkan ini tinggi berat sulit, berarti ini untuk tingkat high school ya. Dan kalau misalkan Kang Irwan bilang, wah, berarti nggak bisa nih dipakai buat junior school, bisa diubah lagi, tapi sesuai dengan kayak gini kan tadi sudah dijelaskan. Itu kembali lagi kepada gurunya untuk memberikan wacana kepada siswanya. Jadi nggak harus terpaku sama materi ini. Maksudnya tuh kembali lagi kepada diri sendiri, tapi ini hanya sebagai acuan aja. Gitu. Kalau misalkan tes menyimak tuh harus seperti ini. Ya, jadi kalau untuk kayak dialog kayak gitu soal-soalnya ya disesuaikan dengan tingkat kemampuan kognitif siswa tadi gitu. Gitu, Kang. Oke, thank you so much. Oke, terima kasih Mr. Irwan, the great question. How about the other? Enough ya? Okay, we think enough. That's all. Enough for today. So thank you very much for your attention, and so sorry for our apologize for so many mistakes for us from us. So thank you very much. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi Wassalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bade Karisma. Karisma, next apa kumaha ya, guys? Simpen heula record ininya, Kang Dadung. Udah dimatiin. Simpan heula recordna. Kin gentos deui. Kenapa? Matiin dulu. Kenapa? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We will from group 5 we will explain about tes kompetensi membaca. Okay, I am Karisma, as the second moderator, as the second deliver material, and my partner is Novanur Laila, is the first deliver material. Before we are, soalnya nggak ada. Udah. Kedengeran nggak? Oke, lanjut ya. Before we are start our discussion today, let's say basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Yeah. So,
Next, form the first, deliver material, Nova, Nur Laila, time is yours. Terima kasih. Baik ya teman-teman. Tes kompetensi membaca. Jadi tes kemampuan membaca adalah kegiatan membaca merupakan aktivitas berbahasa yang bersifat reseptif. Kedua, setelah menyimak. Hubungan antara penutur dan penerima bersifat tidak langsung, yaitu melalui lambang tulisan. Keberhasilan studi seseorang akan sangat ditentukan oleh kemampuan dan kemauan membacanya. Jadi hubungan antara kedua penutur tidak langsung itu, jadi harus ditulis dulu, baru dibaca. Jadi yang menulis itu yang memberikan informasi, yang membaca itu yang mendapatkan informasi, gitu ya. Nah, selanjutnya penekanan tes kompetensi membaca. Jadi, kompetensi pemahaman terhadap berbagai teks yang dibaca tidak akan diperoleh secara cuma-cuma. Maksudnya tidak akan diperoleh secara cuma-cuma itu, jadi harus dipelajari dulu gitu ya. Iya, kembali. Belum ke situ. Satu lagi. Nah, jadi kemampuan membaca harus baik itu, maksudnya emang harus dipelajari dulu, enggak maksudnya membaca secara betul dan benar itu harus dipelajari terlebih dahulu, itu intinya gitu ya. Lanjut. Bahan tes kompetensi membaca. Teks bacaan yang diujikan hendaklah yang mengandung informasi yang menuntut untuk dipahami. Pemilihan wacana hendaknya dipertimbangkan dari segi tingkat kesulitan, panjang pendek, isi, dan jenis atau bentuk wacana. Nah, untuk tes kompetensi membaca ini, belum. Harus mengandung informasi yang menuntut untuk dipahami gitu. Jadi informasinya itu yang lugas, yang nggak mudah maksudnya teh, yang umum gitu, yang umum dipahami oleh semua kalangan dari pelajar atau bukan pelajar gitu ya. Next. Tes kompetensi membaca itu ada 4 ya. Yang pertama, tingkat kesulitan wacana ditentukan oleh kekompleksan kosakata dan struktur serta kadar keabstrakan informasi yang dikandung. Yang kedua, isi wacana yang berkaitan dengan sejarah, perjuangan bangsa, pendidikan moral, kehidupan beragama, seni dan budaya, ilmu pengetahuan populer, tidak memihak golongan tertentu dan sebagainya. Kalau yang ketiga, panjang pendek wacana. Wacana pendek yang dimasukkan tersebut berupa 1 atau 2 alinea atau kira-kira sebanyak 50 sampai 100 kata. Dan yang terakhir adalah bentuk-bentuk wacana. Wacana prosa non-fiksi, wacana dialog, wacana kesastraan. Kalau wacana lainnya surat, tabel, iklan gitu ya. Next. Ini Teh Karisma apa menurut apa sih? Ya, lanjut ke aku ya. Iya. Okay. The next slide about tingkatan tes kompetensi membaca. Yang pertama ada tes kemampuan membaca tingkat ingatan. Apa itu? Yaitu yang menyebutkan kembali fakta, definisi, atau konsep yang terdapat dalam wacana tersebut atau dalam wacana yang akan kita baca ya. Yang tentunya yang untuk diujikan. Tujuannya apa? Untuk menemukan dan mengenali teks wacana tersebut. Yang kedua, tes kemampuan membaca tingkat pemahaman, yaitu memahami wacana yang dibaca. Apa saja isi bacaan, mencari hubungan antara satu dengan yang lainnya, mencari sebab akibat, dan mencari perbedaan dan persamaannya. Selanjutnya, untuk menemukan parafrase yang tepat yang ada dalam wacana tersebut. Nomor 3 ada tes kemampuan membaca tingkat penerapan,
yaitu mampu menerapkan pemahamannya, dalam arti ketika kita membaca wacana tersebut, kita mampu menerapkannya dalam pembelajaran sehari-hari. Lalu memberikan contoh yang baru seperti apa yang terdapat dalam wacana tersebut, yaitu konsepnya, pengertiannya, pandangan dalam wacananya. Next, tes kemampuan membaca tingkat lanjut. Ya. Nurgiantoro 2021 halaman 257 berkata bahwa tes kemampuan membaca itu ada 3 apa saja, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotor. Kognitif itu adalah aktivitas membaca yang tepat pada si siswa tersebut dan tentunya kritis. Sedangkan afektif itu adalah sikap siswa dan kemauan siswa untuk melakukan tes membaca tersebut. Dan yang terakhir ada psikomotor, yaitu aktivitas fisik siswa yang membaca di dalam kelas. Kognitif dan psikomotor itu menggunakan tes tulis, sedangkan afektif itu menggunakan tes non-tulis seperti apa, wawancara, dan angket. Lalu tes kemampuan membaca tingkat lanjut ini mampu menguasai teknik membaca secara ekstensif dan intensif. Selanjutnya ada evaluasi kemampuan membaca tingkat lanjut. Itu mengenai evaluasi tentang tes membaca di dalam suatu pembelajaran. Evaluasi mengenai pembelajaran menafsirkan dan siswa mampu untuk melanjutkan kepada tes membaca lanjut atau membaca pemahaman. Selanjutnya adalah tes keterampilan membaca. Yang pertama ada membaca perseptif, yaitu menggunakan teknik membaca nyaring, respon tertulis, pilihan ganda untuk minimal verse. Nomor 2-nya, tes membaca berdasarkan gambar dapat dilakukan dengan memperlihatkan gambar yang memiliki penjelasan tertulis dan juga diberi beberapa tugas yang harus dilaksanakan. Selanjutnya, tes juga dapat dilakukan dengan mengidentifikasi kalimat yang dipicu oleh gambar. Selanjutnya ada membaca selektif. Dalam membaca selektif ini kita dihadapkan dengan pilihan ganda, menjodohkan, mengedit, pemberian tugas yang dipicu pada gambar, serta pengisian rumpang kosong atau pengisian tes yang masih kosong. Lalu close test. Close test itu apa? Close test itu adalah sejumlah kata yang dikosongkan atau rumpang. Ini ada pada tes dalam wacana yang dapat dilihat secara individual atau kelompok. Ada membaca impromptu plus membaca pemahaman. Selanjutnya, bisa menemukan pikiran utama dalam membaca selektif. Lalu, penguasaan idiom, phrase, ekspresi, idiom, penarikan kesimpulan, scanning, tata bahasa, pengabaian akan fakta, gagasan pendukung, serta kosakata yang digunakan dalam konteks. Selanjutnya ada membaca interaktif. Apa itu? Yaitu short answer test, pertanyaan terbuka yang berisi pertanyaan mengenai membaca pemahaman. Yang kedua, scanning dengan stimulus berupa artikel berita, esai, laporan teknis, bab dalam sebuah buku menu, lamaran kerja, tabel, bagan, dan lain-lain.
mengurutkan. Selanjutnya ada transfer informasi. Yaitu dalam transfer informasi ini kita bisa membaca grafik, menjawab pertanyaan yang mengandung informasi sederhana dan langsung, menggambarkan dan mengelaborasi informasi, menyimpulkan atau memprediksi informasi, membaca teks dan memilih grafik yang relevan, membaca teks dan grafik yang menafsirkan keduanya, membaca bacaan dan membuat grafik untuk mengilustrasikannya. Ada membaca ekstensif. Membaca ekstensif itu yaitu membaca impromptu. Impromptu itu apa? Yaitu membaca tanpa persiapan. Maksudnya kita bisa membaca dan tahu apa yang akan kita obrolkan atau diskusikan. Lalu tugas yang memerlukan jawaban pendek, mengedit, scanning, mengurutkan, mentransfer informasi, menafsirkan, meringkas dan merespon, lalu mencatat dan membuat outline. Oke, itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Jika ada pertanyaan, teman-teman boleh disampaikan. Kalau nggak ada, boleh diskusi. Waalaikumsalam. Ya Bu, boleh, mangga. Boleh Bu. Gimana teman-teman, ada pertanyaan? Kalau tidak ada berarti sudah mengerti ya. Sudah ya. Udah ya, nggak ada pertanyaan atau udah mengerti semua? Kayaknya udah deh, Teh. Oh ya. Oke, terima kasih untuk perhatiannya. Mohon maaf bila banyak kesalahan dari kelompok kami. Terima kasih sudah mengikuti presentasi kami pada hari ini. Iya, sama-sama Teh, diperhatikan, tenang enggak. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dah ya, matiin aja sok. Recording progress.